Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, wabarakatuh. rahayu, rahayu. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Insan Praja. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat. Sama seperti kami yang ada di sini. Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan baik dari segi jasmani dan rohani kita. Dan tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan sebaliknya kita semuanya para penonton pemerhati channel Insan Praja juga selalu diberikan kesehatan baik dari segi jasmani maupun rohaninya. Dan mudah-mudahan yang sedang sakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Selalu kami ucapkan terima kasih untuk para pemirsa dimanapun berada. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seluruhnya terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, maupun yang sudah berkomentar, memberikan kritik sarannya juga terima kasih. Selalu kami doakan yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezekinya, dibukakan pintu-pintu rezekinya. Untuk konten kali ini saya sudah ditemani oleh Kang Mas Hadi yang selalu setia untuk menjadi mediator kita, untuk menjadikan anggota tubuhnya serta jasadnya untuk menjadi perantara untuk kita dialog dengan salah satu gaib yang mungkin akan kita ajak dialog pada season kali ini. Untuk tema kita kali ini akan membahas tentang dunia dalam negeri, mungkin yang nyangkut atau menyangkut tentang dunia selebriti yang berada di Indonesia ini tentunya, yaitu tentang saudara Atta Halilintar. Mungkin kita semuanya juga sudah mengenalnya tentang sosok saudara Atta Halilintar ini, siapapun pasti mengenalnya. Beliau juga terkenal dengan mungkin semangatnya dalam dunia selebriti, juga mungkin dengan kekayaannya yang mungkin sangat kita ketahui, tentang gaya hidupnya juga sudah kita ketahui. Dan dalam akhir-akhir ini kita mendapat request daripada netizen yang menonton channel Insan Praja, yang mengikuti channel Insan Praja ini, karena sosok Atta Halilintar tersebut akhir-akhir ini sedang dilanda penyakit ataupun sedang diberikan ujian oleh Tuhannya, yaitu berupa penyakit. Dan mungkin dalam berita-berita yang beredar bahwa beliau sedang sampai sempat dibawa ke RS yang berada di luar negeri, yaitu di Singapura. Menurut cerita dari sosok istrinya tersebut banyak beredar di media sosial, dan mungkin itu ada netizen yang bilang bahwa ada yang tidak suka dengan salah satu artis tersebut, yaitu Atta Halilintar tersebut. Mungkin di sini kita nanti akan cari tahu, dialog, dan semoga video ini bisa jadi edukasi untuk nantinya. Untuk sebabnya itu mungkin karena sakitnya murni ataupun dari ada salah satu yang mungkin tidak suka. Karena begini, sosok Atta Halilintar ini meskipun kita semua sudah tahu bahwa beliau adalah sosok artis yang mungkin terkenal dalam negeri ini, siapapun itu orang yang berada di atas, pasti di bawahnya banyak yang tidak suka, itu sudah pasti. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan, dan seperti itu. Apalagi dalam dunia artis, dunia jabatan, dan dunia yang tinggi-tinggi itu pasti banyak yang tidak suka, itu sewajarnya. Kembali ke tema, nanti kita di sini akan mengungkapnya. Jadi
dari segi dimensi penyakitnya tersebut itu karena apa, dan mungkin nanti kita akan telisik dalam dimensi gaibnya. Dan tentunya untuk konten kita kali ini selalu kita himbau untuk konten ini boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran kita kembalikan semuanya kepada sang pemilik kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun makhluk di muka bumi ini, apapun itu tidak mewakili kebenaran jika Allah tidak berkehendak. Jikapun itu ada kebenaran, kembali lagi juga hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada yang ditambahkan dari petuah-petuahnya dari Kang Mas Hadi ini, silahkan. Dilanjut saja. Baiklah. Menelisik penyakit sosok artis Saudara Atta Halilintar yang sedang terbaring di rumah sakit. Oke, kita lihat fotonya dulu. Baik. Saya bersihkan tubuh mediator ini dari segala macam penyusup apapun. Bersihkan, otomatis bersihkan total. Tidak ada empati selain yang akan saya panggil masuk ke dalam jasad ini. Saya tahu salah satu gaib yang menyertai orang yang berada di foto ini siapa. Tarik tangan saya. Jikapun ada penghalanger hancur. Tarik. Kami ingin berdialog. Tarik. Masuk. Otomatis dalam keadaan duduk. Apapun wujudnya dalam keadaan bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas. Pita suaranya tersambung, terbuka. Golongan apa kamu? Wujudmu apa? Apa wujudmu? Saudara. Ini saudara. Apa itu? Ini saudara seperti Dracula. Dracula apa seperti lintah? Lintah itu kan juga menghisap darah dia. Apa wujudmu? Di atasnya genderuwo. Di atasnya genderuwo. Kamu saya tarik ke sini tadi, tempat asalmu dari mana? Tidak boleh tahu. Yang jelas adalah di tubuh manusia. Punya tugas apa Anda dalam tubuh manusia itu? Tugas saya adalah mengambil jatah yang disuruh orang sakit hati. Benar. Oke, saya cek dulu kebenarannya. Kalau perkataannya ini dusta, makhluk ini yang berkata dusta, makhluk ini jika berkata dusta,
otomatis saat ini juga lempar ke Bumi 10. Boleh disebutkan lagi apa tugasmu dalam tubuh manusia? Menghisap darah merah. Lalu Ya, supaya saya bisa mengambil jatah berangsur-angsur punyaannya akan habis. Tidak ada bisa menanggulanginya. siapa yang memberikanmu jatah sehingga orang tersebut itu menjadi jatahmu? Siapa yang Ada. Ini masalah dari keluarga besarnya. orang ini tahu nggak? Kenal video foto ini? Itu target utamanya. Kalau boleh tahu itu yang nyuruh punya dendam atau bagaimana? Punya dendam sama keluarganya. Kenapa orang ini yang jadi sasaran? Berhubungan dengan anaknya. Terus Menjadi keluarganya. kamu sebutkan semuanya di sini. Ya, dulu pernah jatuh sakit. Mertua sambungnya. Ya. Saya katakan mertua sambungnya. Dan mertuanya sendiri juga pernah. Sekarang giliran menantunya. Kan dibuat kesiksa begitu. Tapi mertua sambungnya sembuh? Lama sekali untuk itu. Dulu, yang lebih dulu yang laki-laki. Sekarang mertuanya juga merasa khawatir juga. Itu sama saja. Untuk itu, semua sudah kena semua. Kamu itu dulunya berasal dari gunung, laut, dari pohon, dari hutan, atau dari mana? Saya berasal dari hutan. Hutan? Iya. Diambil dari hutan? Iya. Kamu kenal dengan Sang Hyang Nurcahyadi Nirwana? Kenapa Kenal? harus disebut itu? Iya. Tugas saya hanya mengatakan saja. Tapi ujung-ujungnya disebut itu. Kenal dengan beliau? Itu pantangan kami. Pantangan bagaimana? Dari kelemahan bangsa kami serta Kok bisa? Nanti kalau ketangkap itu bisa-bisa harus bisa menurut menjadi pengikutnya. Kalau saat ini kamu ditangkap oleh beliau bagaimana? Saya sudah terasa dari awal tadi. Siapa yang bisa memanggil saya? Bisa mendatangkan saya? Saya mulai curiga ada apa ini.
Saya masuk ke dunia manusia nyata. Kami di sini jamaahnya beliau, Sang Hyang Nur, cahayanya menyala. Perkenalkan, Apa urusannya? Itu kok bukan urusan. Saya bertugas pada orang lain. ya, urusannya kami hanya ingin tahu. Apa? Ya sekarang gini, Saya bertugas hanya masuk di keluarga besarnya. itu caranya makhluk jin seperti kamu membuat sakit manusia. Seperti contohnya orang yang kamu buat sakit tersebut. Caranya bagaimana? Kamu apa? Pertama, yang saya lumpuhkan adalah yang mendampinginya. Yang mendampinginya Ya. anaknya atau siapa? Yang mendampingi dalam tubuhnya. Golongan apa? Jin. Jin korin. Kodamnya atau jin korin? Jin korin. Kalau kodamnya sama saja, bisa bertemanan dengan saya. Oh, bisa berteman. Menambahinya. Terus biar cepat selesai adalah yang diambil roh sukmanya. Dan serta saya di dalamnya bisa mau mendapat fasilitas apa dalam tubuhnya, fasilitas apa saja. Dan saya juga bisa buang kotoran dalam tubuhnya. Saya nggak ingin keluar buang kotoran, bikin repot saja. Iya. Baik, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Orang yang nyuruh kamu itu nyuruh orang lagi atau dia berusaha sendiri? Maksudnya, orang yang nyuruh kamu untuk menyakiti seseorang itu, dia berusaha sendiri dengan kemampuannya, apa memerintah orang atau membayar orang pintar? Ada hubungan dengan orang pintar. Itu. Terus orang pintar itu berasal dari mana? Luar Jawa. Oh, luar Jawa. Iya. Terus, apakah nanti tujuanmu ketika sudah membuat sakit seseorang itu, termasuk artis yang ada dalam foto ini itu, tujuannya kamu buat bagaimana? Tolong dikatakan. Yang paling utama adalah harta bendanya habis dulu untuk kesehatan dia. Terus? Yang kedua, semuanya yang berhubungan dengan keluarganya hancur. Dan roh sukmanya menjadi taruhannya. Tapi ujung-ujungnya roh sukmanya jadi taruhan. Lalu orang yang memerintahkan kamu untuk menyakiti seseorang itu punya dendam atau apa? Kamu kan tahu, pasti tahu. Ya sudah lama itu. Diceritakan. Masalah lama. Dan tidak sih itu aja. Yang namanya ketenaran dari dunia hiburan juga berpengaruh untuk itu. Masa sifat manusia ada ketidaksenangan untuk itu. Hanya dengan sakitnya hati, iri, itu bisa seperti itu. Kalau dalam pandanganmu manusia yang seperti itu, bagaimana itu pandanganmu? Manusia yang mana? Yang seperti itu, sakit hati lalu memerintah dukun, memerintah orang benar untuk menyakiti, menjatuhkan.
Itu secara hakikinya, menurutmu itu dia manusia atau bukan? Bisikan, Hmm? bisikannya. Oh, bisikan. Iya, Ya, kalau kamu menilai itu bagaimana? itu bukan sifat manusia yang asli. Dan lalu temanmu dalam tubuhnya seseorang artis itu yang kamu buat sakit ada berapa? Banyak, banyak sekali. Bukan jutaan lagi. Apa keluarganya dari yang bersangkutan itu yang kamu buat sakit apa nggak mencoba mungkin ke orang-orang pintar? Biasanya orang modern larinya ke dunia nyata. Itu banyak juga kami ketahui orang modern seperti artis-artis itu malah larinya pegangannya ke orang-orang pintar seperti dukun itu, walaupun secara nyatanya dia ngomong dalam layar itu nggak percaya. Apakah nyatanya kan seperti itu? Iya, memang ada pendampingnya Hmm. untuk menjadi ketenaran dia. Hmm. Dan ada permintaan-permintaan untuk itu. Ini sesuatu yang sakral. Ada perjanjian-perjanjian juga sama dia. Dari kesuksesannya itu. Oh begitu. Lalu targetmu nanti setelah orang itu siapa lagi yang akan kamu jadikan? Apakah dari dulu-dulunya itu termasuk mertua sambung? Itu juga kamu yang Tentu bekerja di saja. situ. Setelah itu nanti siapa? Keluarganya dia sendiri. Yang paling jadi incaran adalah mertua laki-laki. Itu. Iya, Karena itu juga faktor iri juga. ada masalah tertentu untuk itu. Oh, ada masalah tertentu. Iya, Baik, sekarang kamu ini minta dilepaskan atau bagaimana? Minta dikembalikan ke permintaan sana saya atau bagaimana? kembalikan saja ke orangnya. Kembalikan ke orangnya. Iya, itu bukan urusan orang lain. Itu urusan pribadi untuk itu. Oh, begitu. Baik, kalau kamu ya memang begitu. Kamu tak kembalikan ke sana kan saya cuma ingin tahu. Ya, itu juga sampai kapanpun juga memang bukan urusan kami. Iya, Kami hanya ingin tahu. itu yang saya bisa jelaskan. Percaya atau tidak manusia terserah masing-masing orangnya. Baik, tapi aku minta kamu ikrar dulu dengan saya. Mari kita berjabat tangan. Untuk apa? Ya, diikrarkan dulu. Katanya bukan urusan. Iya, ini bukan urusan lain itu. Lain daripada itu, kita ikrar dulu. Itu Mari. bukan tugas saya untuk itu. Iya, ini ikrar dulu. Tapi asalkan saya bisa kembali ke Iya, tugas nanti saya. kita kembalikan setelah kita ikrar. Gini, ini kan urusan guna-guna. Kami hanya ingin tahu. Kalau nanti kamu setelah kembali, bilang ke pasukan kamu yang ada di dalam tubuhnya orang itu, kamu sudah tahu sosok beliau Sang Hyang Nurjana, ya. Nanti kalau kamu mau menyerang ke sini, urusanmu juga kamu sudah tahu sendiri. Setelah itu, bagaimana terserah kamu nanti, ya. Kalau kamu mau bilang ke majikanmu, silahkan. Oke, seperti itu. Ya rahasia kami. Bagaimana? Rahasia kami. Dirahasia. Oh gitu. Tidak mau tahu dalam pimpinan. Oh, Itu sudah tanggung jawab. begitu. Ya, berarti kamu ini sudah berurusan dengan jamaah beliau Sang Hyang Nurjana. Ya. Ya, silahkan kembali.
Oke, mungkin banyak pertanyaan dan banyak juga yang bertanya, Kang, kenapa kok tidak dikembalikan serangannya, kok tidak diobati? Ya karena di sini kita hanya ingin tahu, dan semoga ini jadi edukasi intinya. Apapun itu, banyak sekali edukasi yang bisa kita ambil. Walaupun hanya mungkin beberapa menit saja tentang dialog kita tadi. Jadi bukannya kita tidak ingin mengobati atau apa, hanya kita ingin tahu bahwa dunia artis itu seperti itu. Karena juga bukan urusan kita, begitu ya. Hanya ingin tahu, hanya ingin mengetahuinya. Ya mungkin selalu kita doakan, hanya kita bisa mendoakan semoga yang bersangkutan cepat diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Kalaupun itu memang dalam jalan kebenaran. Seperti itu. Jadi sekian dari Insan Raja. Dan mungkin juga kita mohon maaf terutama kepada keluarga yang bersangkutan, mungkin kelancangan kita ataupun dalam tata kerama kita kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu di session selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Rahayu, wabarakatuh. rahayu, rahayu.